Selamat datang di kelas pengantar manajemen proyek. Perkenalkan, saya adalah Supardianto yang akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai kelas ini. Kita masuk ke materi berikutnya mengenai project plan dan juga timeline. Oke, seperti sebelumnya, saya akan membahas dulu mengenai capaian pembelajarannya. Untuk materi kali ini diharapkan teman-teman bisa mampu untuk memahami mengenai project plan dan juga timeline yang realistis dan mampu mengidentifikasi kira-kira mengenai sumber daya dan anggaran yang diperlukan. Dan juga terkait dengan priority tugas dan milestone yang teman-teman harus capai pada suatu project. Ini adalah outline kita, di mana kita akan bahas mengenai definisi, manfaat project, tahapannya, timeline, WBS, dan juga Gantt-nya. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai definisi project plan. Ya, teman-teman harus ketahui dulu atau harus pahami mengenai apa sih pengertiannya. Ya, bahwa setelah kita memahami mengenai tujuan dan skop, teman-teman juga harus mengetahui mengenai bahwa di dalam pembuatan atau pengerjaan proyek kita perlu tentu membuat suatu perencanaan. Nah, kita dapat membuat suatu perencanaan tersebut dalam satu dokumen tertulis yang nantinya ya digunakan untuk merencanakan, mengatur ya, lalu kemudian eh, apa-apa saja yang dibutuhkan pada saat kita menyelesaikan suatu proyek ya. Di mana di dalam project plan ini tentu mencakup semua aktivitas yang akan dikerjakan dan dilaksanakan ya untuk mencapai tujuan proyek yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, secara umum, project plan ini memang digunakan untuk membantu mengurangi resiko dan memastikan bahwa setiap anggota tim dapat memahami tugas dan juga mengenai batasan pada proyek ini. Ya, sehingga benar-benar proyek ini nantinya bisa selesai tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini ada beberapa tahapan di dalam project plan. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa menyusun garis besar proyeknya. Teman-teman tentu harus melibatkan atau berdiskusi dengan stakeholders. Teman-teman harus bisa menentukan cakupan dari proyeknya. Lalu juga teman-teman harus menetapkan tujuan dan sasarannya, merencanakan hasil apa yang ingin diinginkan, dan teman-teman harus tentu membuat jadwal dari pelaksanaan aktivitas kegiatan di proyek tersebut. Ya. Lalu teman-teman harus bisa membagikan beberapa aktivitas tersebut kepada setiap anggota tim. Dan jangan lupa teman-teman harus melakukan tinjauan dan juga penilaian resiko yang mungkin muncul pada saat pekerjaan proyek. Ya. Dan yang terakhir tentu laporan perkembangannya. Teman-teman harus bisa memonitoring setiap proses dari setiap aktivitas pada proyek tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai timeline waktu. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa tadi di salah satu yang terakhir adalah menjadwalkan aktivitas. Nah, teman-teman tentu harus bisa mendefinisikan beberapa aktivitas tersebut dan teman-teman harus bisa membuat penjadwalan yang baik, ya. Terutama teman-teman ketika melakukan di fase planning dan juga di fase controlling, ya. Kalau di planning teman-teman mendefinisikan aktivitinya, mengurutkan prioritas aktivitasnya, menentukan estimasi berapa lama aktivitas ini dilakukan, ya, dan segala macamnya. Nah, di sini ada penyusunan jadwal apa-apa saja yang harus teman-teman perhatikan. Nah, lakukan penggolongan dulu ke dalam beberapa jenis aktivitas. Pastikan ketergantungan dari setiap aktivitas, alokasi waktunya, ya, serta tanggung jawab spesifik yang ditetapkan pada setiap aktivitas tersebut. Dan pastikan bahwa juga menentukan milestone apa yang harus terjadi, harus terdapat pada setiap aktivitas tersebut. Ya. Nah, untuk membantu teman-teman dalam membuat project plan yang baik, teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya work breakdown structure, ya, di mana di dalam WBS teman-teman mendaftarkan pekerjaan dan tugas-tugas yang akan nanti dilaksanakan, ya, sehingga nanti teman-teman akan lebih mudah dalam mengorganisirnya. Nah, di dalam WBS itu setidaknya ada beberapa level, ya. Ada level 1 judul projectnya, level 2 konsep, 3 persyaratannya, lalu kemudian level 4 bagaimana kita menentukan kebutuhan pengguna dan itu harus bisa
diupayakan juga menjadi beberapa hal yang lebih kecil. Oke. Ini adalah contoh dari penerapan WBS, di mana yang kuning itu adalah level 2-nya dan judul aplikasi inventory gudang itu adalah level 1-nya. Nah, kemudian level 3-nya ya, level 3-nya adalah di setiap dari level 1, level 2. Bahwa ketika di perencanaan itu ada 1.1 wawancara, lalu di perancangan ada 2.1 perancangan database, lalu di implementasi ada instalasi perangkat. Nah, itu ada di level 3-nya. Nah, dengan membuat WBS yang seperti ini, tentu teman-teman akan bisa membuat project plan yang lebih baik, ya. Nah, untuk supaya bisa teman-teman bisa lebih menguasai bagaimana menyusun project plan, teman-teman bisa lakukan tugas berikut, di mana teman-teman bisa membuat draft WBS, ya. Lalu kemudian teman-teman bisa membuat Gantt-nya yang kira-kira disesuaikan dengan draft tadi, ya. Sehingga nanti diharapkan teman-teman bisa memahami mengenai cara pembuatan project plan. Oke, sampai itu aja materi kita kali ini. Kita ketemu lagi di materi kita yang selanjutnya.